Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, dapat berdiskusi dalam majelis taklim ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang, lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusianya dengan kita, tentulah yang menjadi contoh itu berbeda kualitasnya dengan yang mencontoh. Semisal, kita sebagai manusia pasti perlu tidur. Begitu pula Rasulullah yang sebagai manusia juga perlu tidur. Namun tidur kita dengan Rasulullah itu jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya itu tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga dilahirkan untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah itu begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun, dalam perjuangannya Rasulullah ini selalu mengedepankan keluhuran, tata krama, sehingga Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini sebagai contoh dalam bidang dakwah. Sebagai contoh Nabi dalam bidang dakwah bahwa sebagai pendakwah, kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti luhur, sehingga dakwah kita itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarganya juga harus memberi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh beliau sendiri akan Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan, kita juga harus mencontoh bagaimana Rasulullah berbisnis. Rasulullah memulai perniagaan itu sejak umur 9 tahun. Dan dalam berbisnis, Rasulullah itu sangat jujur. Bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya.
karena kejujurannya itu. Bahkan kejujuran beliau ini membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak lagi ya yang bidang lainnya yang telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk meneladani sifat-sifat beliau. Sekian, apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.